Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, bahkan secara khusus buat keluarga besar JKI Ephata Family Church. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Lukas pasal 18 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Allah. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Bapak Ibu, dari firman Tuhan yang saya baca pagi ini, saya coba memberikan sebuah pandangan tentang bagaimana menerima mahkota dari Allah. Saudara-saudara sekalian, pada dasarnya hidup Kristen telah disediakan mahkota bagi kita orang-orang yang percaya dan setia. Katakan amin. Bapak Ibu, keluargaku, ada beberapa jenis mahkota yang Alkitab catat, yang Allah siap berikan kepada kita orang-orang percaya. Ada mahkota abadi, ada mahkota kemenangan, ada mahkota kemegahan, ada mahkota kemuliaan, ada mahkota kesetiaan, dan masih banyak mahkota-mahkota lain yang Allah sediakan bagi kita yang sungguh-sungguh sampai setia dalam kehidupan kita menjadi anak-anak Tuhan. Saudara-saudara sekalian, hidup Kristen menurut saya bukan hanya menantikan pahala ketika kita nanti di sorga. Artinya kita akan memasuki sebuah kerajaan yang indah, yaitu kerajaan sorga, dan kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Tetapi hidup Kristen itu juga disediakan hadiah yang besar dari Allah. Jadi kekristenan bicara mengenai tahta, tapi juga bicara mengenai mahkota. Nah, untuk mendapatkan hal itu semua memang tidak mudah, Bapak Ibu. Ya, kita masuk dalam kerajaan sorga, lalu kita memerintah bersama-sama dengan Allah, bahkan kita diberikan mahkota, itu memang tidak mudah. Ada harga yang harus kita bayar. Tetapi ingat, penyertaan Tuhan yang ajaib selalu ada bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu keluargaku, yang membuat kita bertahan untuk sampai kepada kerajaan sorga, bahkan berkat mahkota yang Tuhan sediakan, apa yang kita perlukan? Tentu yang kita perlukan adalah iman kita. Iman yang akan membuat kita bertahan dalam segala tantangan yang kita hadapi. Iman kepada Yesuslah yang membuat kita tetap teguh, kokoh untuk tidak berpaling di dalam jalan-jalannya Tuhan. Nah, pagi ini saya mau katakan, saudara, bagaimana cara kita orang-orang percaya bisa menerima mahkota daripada Allah. Mahkota yang indah yang Tuhan sediakan dalam kerajaan sorga. Saya menulis, saudara, ada 4 kriteria orang yang layak menerima mahkota dari Allah. Yang pertama adalah setiap orang yang beriman kepada Kristus. Tadi saya katakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Bapak Ibu, tanpa iman tidak mungkin kita bertahan sampai akhir. Tanpa iman kita tidak mungkin bisa mendapatkan mahkota. Iman itulah, saya katakan tadi, membuat kita tetap kuat menghadapi setiap tantangan dan masalah. Iman kepada Yesus tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan-penderitaan yang kita alami. Iman kepada Yesus tidak bisa disejajarkan dengan kesulitan-kesulitan yang kau hadapi dalam dunia ini. Kenapa? Karena Paulus berkata, kemuliaan yang disediakan Tuhan sungguh megah, sungguh mulia, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa diukur dengan apapun juga. Bapak Ibu, yang pertama, siapa kriteria orang yang menerima mahkota Allah? Yaitu orang-orang yang beriman kepada Yesus. Yang kedua, saudara, siapa orang yang layak menerima mahkota? Kriteria seperti apa? Yang kedua adalah setiap orang yang setia sampai akhir. Alkitab mencatat, saudara, iman dan kesetiaan tidak pernah bisa dipisahkan. Dalam bahasa Inggris, kata iman disebut faith, tapi kesetiaan itu disebut faithful. Artinya apa, saudara? Iman dan kesetiaan tidak bisa dipisahkan. Kalau engkau menempatkan dirimu sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, maka iman itu harus disertai dengan kesetiaan. Kesetiaan sampai akhir, kesetiaan sampai maut yang memisahkan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, engkau layak menerima mahkota dari Allah kalau kita hidup setia sampai akhir. Yang ketiga, saudara,
Siapa kriteria orang yang menerima mahkota dari Allah? Yaitu orang-orang yang hidup di dalam ketulusan hati. Bapak Ibu, saya menulis ada banyak orang kelihatan sibuk di gereja, tapi saya khawatir saudara, hatinya tidak tulus, penuh kelicikan, penuh kecurangan. Banyak orang-orang pelayanan, melayani Tuhan di dalam gereja, tetapi hatinya tidak tulus. Ada hal-hal tersembunyi yang diharapkan. Bapak Ibu, keluargaku, pagi ini saya mau katakan, mari milikilah hati yang tulus dalam melayani Tuhan. Milikilah hati yang tulus dalam melakukan kebaikan demi kebaikan untuk siapa saja. Yang keempat, saudara, yang terakhir, siapa kriteria orang yang layak menerima mahkota Tuhan? Yaitu setiap orang yang hidup di dalam kekudusan atau kesucian. Alkitab berkata, kuduslah kamu, sebab aku Allah adalah Allah yang kudus. Jangan sampai saudara, kita didapati Tuhan melayani Allah yang kudus tetapi dengan kenajisan. Bapak Ibu, keluargaku, hiduplah dalam kekudusan. Karena tanpa kekudusan engkau tidak akan pernah melihat kemuliaan Allah. Tanpa kekudusan engkau tidak akan pernah menikmati bagaimana campur tangan Tuhan yang ajaib. Selamat pagi keluargaku. Teruslah setia kepada Allah. Teruslah menjadi pribadi yang beriman kepada Allah. Hidup dalam ketulusan dan kekudusan. Maka engkau layak menerima mahkota daripada Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.